Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan kami dari grup E IKM 4D akan menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Ada Anggit, Irda, Sofania, Sinta, saya sendiri Nabila, Sabita, Ramadan Syaputra, dan Tiberaniar. Pertama-tama, kita akan membahas tentang gambaran umum terhadap keselamatan kesehatan kerja dalam Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tercantum bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja sendiri dapat diartikan pula sebagai segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Nah, ketenaga kerjaan ini dalam perspektif Islam itu tergolong dalam kegiatan ijarah atau sewa-menyewa dalam hal jual beli jasa. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibn Umar mengatakan bahwa berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Nah, menurut Ijtima sendiri, kegiatan ijarah ini merupakan kegiatan yang diperbolehkan karena adanya manfaat bagi manusia. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam menyebutkan bahwa setiap orang harus mampu mendapatkan haknya dan tidak diperbolehkan untuk mengambil hak orang lain. Nah, selain upah yang didapatkan oleh pekerja, tenaga kerja itu juga memperoleh hak-hak lain saat mengikatkan diri dengan pekerjaannya. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk memperoleh keselamatan, hak untuk diperlakukan dengan baik, hak untuk mendapatkan hari libur, hak untuk mendapatkan fasilitas, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, angka kecelakaan kerja masih tergolong tinggi. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun dan juga pengeluaran biaya untuk pengobatan semakin besar. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memenuhi hak-hak keselamatan tenaga kerja dengan melaksanakan program keselamatan kerja. Program keselamatan kerja meliputi pencegahan kecelakaan dari penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Nah, dari pemaparan tersebut itu kita dapat mengetahui bahwa penyebab kecelakaan kerja terdapat dua faktor, yaitu adanya unsafe action karena perilaku tenaga kerja yang kurang baik, dan juga adanya unsafe condition atau dari lingkungan kerja yang kurang mendukung. Nah, dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara pimpinan dan tenaga kerja yang tidak baik itu merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan unsafe condition. Di sini dapat dilihat bahwa tidak akan sempurna ibadah seseorang apabila tidak mencapai keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Hal ini terdapat dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada umatnya untuk berakhlak mulia termasuk dalam urusan hubungan dengan sesama manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR Tirmizi nomor 2612, ia berkata, hadis sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah, yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dapat disimpulkan bahwa dengan sesama manusia atau sesama unsur yang ada di dalam di dalam pekerjaan tersebut itu merupakan sebuah hal yang sangat krusial. Program keselamatan kerja berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah menghindari unsafe action. Di sini tenaga kerja dididik dan dilatih secara terus-menerus dalam upaya aktif penegakan kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya, dengan melakukan seminar K3 rutin, safety talk, toolbox meeting, senam pagi, dan sebagainya. Dan yang kedua ada menghindari unsafe condition.
Maintenance alat-alat dan kondisi lingkungan pekerja dilakukan secara berkala demi menjamin keamanan tempat kerja sehingga meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja. Membangun hubungan yang baik dengan atasan atau sama karyawan, mengadakan catering, rewarding, dan sebagainya. Sedangkan bagi tenaga kerja sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai garis panduan bagi seseorang untuk menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul khairul bariyah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala taghthaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Dari dua ayat ini disimpulkan bahwa manusia wajib untuk melakukan sesuatu hal atau pekerjaannya dengan maksimal. Seluruh aspek dalam perusahaan dituntut untuk memperhatikan keselamatan kerja agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan kecelakaan kerja. Materi yang selanjutnya dasar hukum keselamatan kerja dalam Al-Quran. Yang pertama, menjaga keselamatan jiwa dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pekerja muslim berkewajiban untuk senantiasa menjaga kondisi jiwanya dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memelihara kebersihan jasmani dan rohani. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat, bersih jiwanya dan dosa, dan orang-orang yang bersih dari kotoran. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebersihan tidak hanya kesucian rohaninya saja, sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam, tetapi juga kewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan badan menjadi persoalan yang penting. Salah satunya yaitu dengan menjaga kebersihan diri atau melakukan hidup bersih. Yang ketiga, memelihara keseimbangan anggota badan. Terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta qawiyul amin. Artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi tubuh yang kuat dan sehat merupakan elemen terpenting dalam menjalankan segala aktivitas pekerjaan. Karena sesungguhnya anggota tubuh juga mempunyai hak untuk diperhatikan kesehatan dan keselamatannya. Sehingga akan timbul keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang selanjutnya ada unsur-unsur keselamatan kerja. Dalam upaya perusahaan agar tidak rugi akibat kecelakaan kerja, diperlukan keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan yang ditandai dengan adanya kesempurnaan di lingkungan kerja. Penempatan program keselamatan kesehatan kerja harus memenuhi beberapa unsur, sehingga tidak akan salah dalam penerapannya. Di antara unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Unsur yang pertama, adanya suatu usaha. Jadi, dengan adanya suatu kegiatan usaha, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial, yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam menjalankan suatu produksi atau pelayanan, itu wajib mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah maupun pengusaha untuk menerapkan keselamatan kerja bagi pekerjanya
termasuk tempat kerjanya dimanapun keberadaannya, yang memang mengandung potensi membahayakan yang berakibat fatal terhadap pekerja ataupun masyarakat sekitar. Karena ini telah termasuk salah satu unsur keselamatan kerja. Dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa tempat kerja atau usaha adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 juga menyebutkan bahwa yang diatur oleh undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kemudian unsur yang kedua yaitu adanya sumber bahaya. Setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia pasti mengandung banyak risiko baik fisik maupun non-fisik bagi pekerja dan lingkungan tempat usaha itu didirikan. Berikut beberapa jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan. Yang pertama itu pekerjaan yang mengandung bahaya fisik. Contohnya seperti pekerjaan di bawah tanah, di bawah air, atau di dalam ruangan tertutup, ataupun tempat kerja dengan ventilasi yang sempit. Kemudian pekerjaan yang dilakukan dengan tempat ketinggian yang lebih dari 2 meter. Kemudian pekerjaan dengan menggunakan ataupun dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt. Kemudian pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik ataupun gas. Yang terakhir pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran, ledakan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pekerjaan yang mengandung bahaya kimia. Contohnya seperti pekerjaan yang dilakukan di dalam lingkungan di mana terdapat pajanan atau exposure dari bahan kimia yang berbahaya. Kemudian pekerjaan yang menangani, menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik, dan atau teratogenik. Yang terakhir pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan, dan atau mengangkut pestisida dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu. Contohnya seperti pekerja konstruksi bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan. Kemudian pekerjaan yang dikaitkan dalam perusahaan pengolahan kayu, seperti penebangan, pengangkutan, dan bongkar muat. Yang terakhir pekerjaan di kapal. Pemberian alat pelindung keselamatan kesehatan kerja ditujukan pada bidang usaha yang benar-benar mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerjanya dan mengganggu proses produksi yang akan berdampak pada ruginya perusahaan. Jadi hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh, yaitu yang artinya menolak kerusakan didahulukan atas menarik keselamatan. Jadi dari kaidah usul fiqh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menghindari adanya suatu bahaya yang besar yang dapat mengancam jiwa dan penyakit akibat kerja lebih diutamakan daripada mencari keuntungan ataupun kebaikan, meskipun hal itu tidak dilarang. Dalam hal ini dapat dimaksudkan untuk memberikan perhatian kepada pekerja, bahwa setiap pekerja pun berhak memperoleh sesuatu untuk perlindungan keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaannya. Yang kemudian unsur yang ketiga, yaitu adanya tenaga kerja. Dewasa ini, di lingkungan bisnis semakin luas kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan unsur dari aset perusahaan yang paling penting. Artinya, semakin disadari bahwa tenaga kerja tidak boleh diperlakukan sebagai salah satu alat produksi semata, yang posisi dan statusnya disamakan dengan alat produksi yang lain. Bagi tenaga kerja sendiri, bekerja itu merupakan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam 1 minggu. Waktu bekerja tersebut harus berurutan dan tidak terputus. Sebagai salah satu faktor produksi, pekerja mempunyai andil yang cukup besar untuk mengeksploitasi ataupun mengolah suatu barang. Melihat kenyataan ini, sudah selayaknya dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberlakukan program keselamatan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari lingkungan yang mengandung potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa para pekerja. Selanjutnya ada hubungan pengusaha dan pekerja.
Hubungan pengusaha dengan pekerja dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan, karena keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh kebersamaan dan kemampuan bekerja sama antara pengusaha dan pekerjanya. Terdapat beberapa aspek yang dapat membantu mewujudkan keberhasilan perusahaan tersebut, yaitu ada aspek kesehatan jasmani dan rohani. Perusahaan dapat memberikan jaminan sosial tenaga kerja atau biasa dikenal jam sostek. Nah, jam sostek ini berperan sebagai perlindungan bagi tenaga kerja yang berbentuk santunan uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang yang disebabkan oleh keadaan yang dialami tenaga kerja seperti hamil, kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Selain kesehatan jasmani, kesehatan rohani juga harus diperhatikan. Pengusaha yang memberikan banyak tekanan kepada pekerja tanpa memberikan pengertian dapat mempengaruhi kesehatan mental para pekerja. Akibatnya pekerja menjadi stres, cemas, depresi, dan lainnya. Ketika kesehatan mental pekerja terganggu, maka produktivitas akan menurun, dan itu juga akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Kemudian ada aspek agama. Agama mendorong pekerja agar tidak mudah putus asa ketika menghadapi suatu kesulitan. Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja untuk beribadah karena akan mempengaruhi kesejahteraan spiritual para pekerja. Pekerja yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi akan lebih optimis, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, juga memiliki kepercayaan yang tinggi sehingga dapat lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian adalah aspek akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Akal memberikan manusia kemampuan untuk memecahkan masalah, menganalisis, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun, akal manusia juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan sosial yang buruk dapat merusak akal manusia. Contohnya ketika lingkungannya sering mabuk-mabukan, maka kemampuan akalnya pun akan menurun. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya adalah sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan pengusaha ataupun pemimpin untuk dapat menciptakan budaya kerja dan lingkungan sosial yang baik bagi pekerjanya agar tercipta suasana dan tenaga kerja yang kondusif serta produktif dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian adalah kehormatan. Sikap saling menghormati antara pengusaha dan pekerja mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Salah satu kunci tercapainya kerjasama dan solidaritas yang baik adalah dengan saling menghormati serta memahami karakter pada masing-masing tenaga kerja. Jika hubungan antara pemimpin dan pekerja baik, maka citra perusahaan juga akan meningkat. Perusahaan akan terhindar dari kecurangan, korupsi, juga ketidakadilan. Selanjutnya ada harta. Manusia pastilah membutuhkan harta untuk hidup, bukan? Begitu pula dengan perusahaan. Harta merupakan aset yang harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian. Menyangkut pemeliharaan harta benda ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Perlu diketahui juga bahwa harta yang digunakan harus bersifat halal dan baik. Pengusaha dan pemimpin perusahaan harus bersikap jujur dan adil dalam memberikan upah pada pekerja.
Begitu juga dengan pekerja harus dapat menjaga aset dan menjalankan amanah agar perusahaan bisa berkembang dan mewujudkan visi misi yang mulia. Selanjutnya, ada etika kerja dalam perspektif Islam. Yang pertama ada konsep etika kerja. Etika berarti ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan kerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik jasmani dan rohani. Sedangkan pengertian etika kerja sendiri merupakan sikap seseorang atau suatu bangsa yang sangat mendasar tentang kerja yang merupakan cerminan dari hidup yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan atau ilahiyah. Agama Islam adalah agama yang serba lengkap, di mana di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan spiritual yang bersifat ukhrawi maupun kehidupan material yang bersifat duniawi, termasuk di dalamnya mengatur masalah etos kerja. Membicarakan etika kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Sehingga dapat dipahami bahwa etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai atau value yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tentang kerja yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Bagaimana cara mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai dorongan untuk bekerja itulah yang membentuk etos kerja Islam. Secara implisit, banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, dalam arti umat Islam harus memiliki etos kerja yang tinggi. Di antaranya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ayat ini menganjurkan kepada manusia, khususnya umat Islam, agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam artian, seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat meraih sukses dan berhasil dalam menempuh kehidupan dunianya di samping kehidupan akhiratnya. Keseimbangan antara kerja dan ibadah. Muslim harus dapat menyeimbangkan antara dua kutub kehidupan, yaitu kehidupan material yang bersifat duniawi dan kehidupan spiritual yang bersifat ukhrawi. Umat Islam bukanlah umat yang ekstrim dan radikal, yang condong pada satu aspek kehidupan saja. Akan tetapi, umat Islam adalah umat yang berupaya berpegang teguh pada prinsip keseimbangan hidup, keselarasan hidup, dan prinsip inilah yang mewarnai etos kerjanya sehingga kerja ekonomi dan ibadah pun menjadi selaras dan seimbang, dalam arti masing-masing dikerjakan sesuai dengan jadwal waktunya. Tentang pentingnya keseimbangan antara dua aspek kehidupan manusia telah disinggung oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui sabdanya, "Berusahalah untuk urus duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urus akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis tersebut menganjurkan kepada manusia, khususnya umat Islam, tentang pentingnya dua tempat kehidupan. Yang pertama, tentang pentingnya kehidupan dunia. Jika manusia ingin meraih sukses dan berhasil dalam menempuh kehidupan dunianya, maka manusia harus memacu dirinya untuk bekerja keras.
dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi. Kedua, tentang pentingnya kehidupan akhirat. Jika manusia ingin meraih sukses dan berhasil dalam kehidupan akhiratnya, maka manusia harus meningkatkan spiritualitasnya, mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga akhirnya diperoleh ketenangan jiwa. Konsep ajaran Islam tersebut apabila dijadikan pegangan hidup setiap muslim, maka akan mendapatkan ketenangan hidup dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Sukses tidak sombong dan gagal pun tidak akan berputus harapan. Apalagi putus asa. Sikap syukur apabila sukses dan sabar apabila gagal akan menjadikan kita punya sikap qanaah yang pada gilirannya akan membawa ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Pentingnya spiritualitas dalam kerja. Hamzah Yakub menjelaskan bahwa ada beberapa sikap kematangan spiritual yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pekerjaan, di antaranya yang pertama, niat ikhlas. Niat merupakan kemantapan tujuan luhur untuk apa pekerjaan itu dilakukan. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup muslim yang bekerja dengan tujuan mengharapkan ridha Allah SWT. Walaupun pekerjaan itu formalnya duniawi, tetapi hakikatnya bernilai ibadah jika disertai niat yang ikhlas karena Allah SWT. Dengan demikian, ikhlas merupakan energi batin yang akan membentengi diri seseorang dari segala bentuk perbuatan kotor dalam bekerja, seperti korupsi, mencuri, berbohong, menipu, dan lainnya. Karena itu termasuk jalan haram yang amat dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua adalah kemauan keras untuk mengembangkan usaha apapun bentuknya. Agar dapat maju dan sukses, maka diperlukan kemauan yang keras. Tidak ada keberhasilan kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh walaupun terkadang menyakitkan. Yang ketiga adalah ketekunan. Istiqomah. Istiqomah adalah daya tahan mental dan kesetiaan melakukan sesuatu yang telah direncanakan sampai ke batas akhir suatu pekerjaan. Istiqomah juga berarti tidak mudah berbelok arah betapapun kuatnya godaan untuk mengubah pendiriannya. Ia tetap pada niat semula. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran adalah sikap hidup seorang muslim yang sangat berharga. Kenyataan hidup mengatakan bahwa orang-orang yang sukses dan berhasil mencapai kemajuan dalam hidup karena mereka memiliki kesabaran dalam mengatasi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Keempat, sikap hidup yang menunjukkan kematangan spiritual seorang tersebut yang seharusnya dijadikan motor penggerak kehidupan seorang muslim dalam menghadapi pekerjaannya, sehingga akan memperoleh hasil secara maksimal dalam arti sukses dalam kehidupan dunia maupun ukhrawinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.